biasanya kan orang target tuh lumayan spesifik kayak oh pengen bisa top 10 misalnya kan atau top 5 gitu. Jujur kalau saya targetnya itu jaraknya 8.000 kilometer. Wow, 8.000. berarti kalau dikira-kira Jawa Bali bolak-balik Jawa Bali sekitar 1000-an 4 kali. lebih ya. Kita simulasi kayak lagi balap di Dakar. Ternyata ngantuk, Kang. Bener. Bener. Sama kayak kalau kita mungkin lagi di tol di sini, jalanannya kosong dan lurus aja. Betul. Nggak ada belok-belok. Ngantuk, bawaannya tuh jenuh. Biasanya kan orang target tuh lumayan spesifik kayak oh pengen bisa top 10 misalnya kan atau top 5 gitu. Jujur kalau saya targetnya itu bisa finish. Dan untuk ukuran sebuah rally Dakar tuh finish saya tuh juga nggak gampang. Dengan jarak yang panjang. Berapa tuh jaraknya tuh? Berapa hari dan mungkin berapa ininya? Berapa kilometer? Kita itu balapnya jaraknya 8.000 kilometer. Wow, 8.000. berarti kalau dikira-kira Jawa Bali bolak-balik Jawa Bali sekitar 1000-an 4 kali. lebih ya. Iya, tapi full gurun pasir loh. Itu jalanan aspal, kita istirahat di rest area, minum ini lanjut terus ya Mas ya? Lanjut terus. Luar biasa. Jadi balapnya itu 8.000 kilo kita jalanin selama 14 hari. Selama 2 minggu. 2 minggu. Iya. Malam tetap tidur. Tetap ada tapi itu tidur. non-stop ya? Maksudnya besoknya lanjut. Lanjut lagi, besoknya gas lagi. Kalau begitu, ini perlu ritual nih kayaknya nih. Ini di balapan ini mungkin para pembalap punya ritual sendiri ya mungkin kan untuk mempersiapkan. Mungkin Mas Jaja sendiri seperti apa sih? Oke, jadi termasuk yang saya lumayan coba pelajarin nih, yang kaitannya dengan fisik juga. Di situ saya tahu ternyata memang yang terpenting adalah gimana kita bisa menjaga stamina kita. Karena nih balapnya endurance, panjang, ketahanan. jadi bisa gimana caranya kita juga bisa untuk mengatur napasnya gitu, untuk kita detak jantungnya tetap bisa stabil setelah udah benar-benar dipacu tiap hari kan, apalagi kondisinya benar-benar ekstrim gitu. Jadi yang banyak saya lakuin sih kalau di luar yang latihan balapnya sih memang olahraganya lebih ke arah saya lari, jogging dan sepedahan. Tetap Lebih fisik arahnya ya harus itu. disiapin ya. Fisik situ. Jadi kalau untuk kayak bangun badan gitu ya, maksudnya untuk nguatin otot tuh paling lebih ke punggung, leher sampai ke belakang yang di sekitar tulang di punggung. Itu yang penting. Karena ini terus ya kalau ibaratnya selama berjam-jam posisi harus stabil. Bener, kita kan di mobil setiap harinya akan berjam-jam terguncang Betul. dan terus berulang selama 2 minggu. Gitu. Ini bisa dibayangkan ya, Mas Kevin. Jadi ini kan berjam-jam. Sejauh mata memandang itu adalah pasir. Itu kan ngantuk gitu. Kita di tol aja ngantuk. Nah, itu gimana cara ngusin? Itu benar banget. Jadi pas kemarin saya latihan di Afrika, itu kita latihan 5 hari di sana. Dan di beberapa hari terakhirnya kita simulasiin seakan-akan memang kita udah ikutan Dakarnya nih. Jadi dibikin benar-benar full seharian, kita simulasi kayak lagi balap di Dakar. Ternyata ngantuk, Kang. Bener. Sama kayak kalau kita mungkin lagi di tol di sini, jalanannya kosong dan lurus aja. Betul. Nggak ada belok-belok. Ngantuk, bawaannya tuh jenuh. Itu juga saya rasain juga gitu. Akhirnya di situ bisa tuh ada yang namanya kita tuh ngobrol santai dengan co-drivernya nih. Navigatornya ya. Dengan navigatornya, bener. Karena kalau enggak ngantuk. Iya, monoton nanti kan. malah kapan sampainya atau ini kita posisi di mana? Iya. Jadi emang itu dia salah satu challenge-nya adalah gimana kita tetap ngejaga biar nggak jenuh di luar kondisinya yang kita tetap harus fokus supaya nggak nyasar dan jangan sampai ada kesalahan lah. Itu ya udah. Tapi ada semacam ini nggak sih Mas? Mungkin ada titik-titik checkpoint-nya. Ada nggak sih? Ataukah memang sudah di lintasnya kan kalau Gurun Sahara luas sekali ya Mas. Nggak ada penjaga atau pembatasnya. Itu bagaimana kalau misalkan amit-amit nyasar di Gurun Sahara dan kita lost contact dengan para pembalap, itu seperti apa nanti? Oke. Jadi kalau kita ngomongin checkpointnya itu ada, kita ada yang namanya
safe zone atau speed limit zone di mana kita di situ akan kecepatannya dibatasi. Dan sebenarnya itu menjadi momen untuk kita napas dulu. Jadi selama misalnya sekian kilometer kita hanya boleh jalan santai aja, dan disitulah saat kita untuk nanti mungkin mau minum, kalau minum kan nanti ada selangnya tinggal minum aja. Atau kita juga mau ngambil snack buat kita nyicil ngasih makanan gitu kan ke badan, itu ada momennya gitu. Tapi yang pasti kita nggak ada pit stop kayak kalau balap di sirkuit di mana kita bisa isi bensin atau ganti ban, itu nggak ada. Jadi begitu kita udah start pagi, kita udah keluar pedok, itu kurang lebih hanya kita dan navigator kita yang boleh dibilang bisa kita andalkan. Antara kita berdua aja. Jadi mekanik itu baru nanti ketemu setelah kita udah finish. Ya finishnya bisa maghrib, atau bisa jadi udah keburu gelap, udah malam. Baru tuh ada pihak lain yang bisa bantu kita lagi. Seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong soal bensin itu, kalau bensin apakah udah ada bawa tangkinya di mobil, atau ada yang mungkin ada SPBU juga kan di Gurun Sahara? Nah itu gimana Mas? Jadi kalau buat bahan bakar kita memang saat masih di pedok di pagi hari itu kita akan ngisi di situ. Kita akan isi full dan kita nggak bisa bawa jerigen buat serep bahan bakar. Jadi benar-benar hanya di tangki aja, di fullin. Tapi nantinya kalau misalnya emang kita amit-amit kayak nyasar, terus akhirnya bahan bakarnya habis segala macam, kita sebenarnya tuh bisa minta pertolongan juga ke panitia atau ke tim. Jadi memang kalau sinyal udah pasti nggak ada, jadi biasanya kita telepon satelit. Tapi dari panitia, dari penyelenggara Dakar juga mereka tuh menyediakan ada satu perangkat di mana itu untuk SOS. Kalau terjadi sesuatu apa, kita bisa kontak lewat situ dan mereka akan nyamperin pakai helikopter sesuai kebutuhan aja sih. Kalau yang benar-benar urgent kaitannya dengan mungkin ada yang cedera, itu biasanya helikopter. Jadi udah dipersiapkan matang ya, titiknya di mana, kalau ada terkejadian udah dipersiapkan ya. Seperti itu. Betul. Nah, kalau bicara dari Dakar, terus bicara dengan di Indonesia sendiri nih. Rally kan sepertinya dulu sempat booming ya era-era 90 80. Nah, Mas JJ sendiri ke depan nih punya harapan apa nih Mas dengan dunia rally Indonesia ini? Harapan pastinya kepengen bisa kejuaraan rally itu di Indonesia nih banyak yang tingkat internasionalnya bisa kembali lagi ke sini. Kayak tadi Kang Dani bilang, tahun 90 kita ada kejuaraan WRC kan, betul. Di Medan, di sana. Harapan saya dan banyak juga rally yang lain tuh bisa ada lagi nantinya. Semoga bisa segera. Karena sekarang ini secara pesertanya di Indonesia sekarang udah mulai rame lagi. Banyak yang mulai ikut rally dengan mobil-mobil yang kelas dunianya juga udah banyak yang ada di sini. Jadi tinggal event taraf internasionalnya aja yang kita tunggu bisa ada lagi. Harapan saya sih itu sih. Berarti memang komunitasnya ada ya Mas sebenarnya? Betul. Dan sudah lebih banyak anak-anak muda sekarang? Iya, anak mudanya banyak. Sekarang komunitas rally itu boleh dibilang nggak hanya di beberapa daerah tertentu aja. Biasanya kalau dulu tuh rally tuh hanya besar komunitasnya di daerah yang ada kejuaraannya. Misalnya kayak di Sumatera Utara, jadi di sana rame komunitasnya. Tapi sekarang di daerah-daerah lain juga udah makin rame, jadi boleh dibilang ya ini jadi satu indikasi yang bagus juga sih untuk bisa ningkatin lagi rally Indonesia. Bicara otomotif, rally dan balapan itu pasti butuh uang gitu. Betul. Ya. Apakah olahraga ini orang biasa bisa nggak ya? Apakah memang harus kaya atau gimana? Nah ini pertanyaan itu kadang-kadang muncul. Menurut Mas JJ gimana Mas JJ? Jadi gini, mungkin kita tarik sedikit lagi balap pada umumnya ya. Antara balap roda 2 dengan roda 4 di Indonesia itu memang culture-nya berbeda. Jalannya berbeda. Kalau di roda 4, kita memang banyak yang mulai ya harus dari mobil sendiri. Dari mobil sendiri, otomatis kita kan dari awal juga banyak mengeluarkan uang untuk modifikasinya, untuk operasional ikut balap.
pada akhirnya itu dia tidak murah. Tidak murah. Walaupun di kejuaraan itu, mau itu off-road atau rally dan lain-lain, ada kelas-kelasnya yang bisa membuat kita punya pilihan. Oh, buat gua nih yang budgetnya hanya pakai mobil retro misalnya ya, dan modifikasinya minimalis. Oh, ada nih kelasnya. Buat yang kita yang mungkin mau lebih jor-joran full modifikasi, ada juga kelasnya. Minimal ada itunya gitu. Jadi disesuaikan dengan budget dan memang kita mampunya di situlah gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Beda dengan kalau balap di roda 2, kalau di motor itu culture-nya di Indonesia bisa dengan kita start balap belum punya motor. Makanya kalau di motor ada istilahnya joki. Joki ya? Iya. Ya. Jadi yang punya motor itu belum tentu yang si ridernya itu. Iya. Bisa jadi yang punya tim gitu kan. Tapi jokinya itu dia hanya untuk ngebawain motor itu di kejuaraan. Itu berarti kan kansnya sebenarnya lebih memungkinkan ada gitu dibandingkan di mobil yang mobil, dari awal modalnya udah harus lebih besar. Punya mobil. Iya. Dasarnya harus ada dulu. Betul. Betul.